Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap buku atau kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih membahas tentang asma al-marfu'at ya, isim-isim yang di i'rab rafa'. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu naibul fa'il. Jadi telah pernah kita pelajari sebelumnya mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, dan sekarang naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini yang paling inti ya dari isim-isim yang marfu. Ada berapa tadi? Mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, fa'il, naibul fa'il. Ya. Adapun setelah naibul fa'il itu babnya bab tawabi, pengikut ya. Pengikut. Dan bab pengikut itu masuk di semua bab, baik di marfu, mansub, dan majrur. Jadi pembahasan terakhir yang membahas tentang marfu'at itu adalah naibul fa'il ini. Baik. Siapa yang baca, Pak Bayu? Saya sama Pak Tarso, Ustaz. Baik, silakan. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli wa yukhillu mahallal fa'ilu. Halla yahullu wa yahullu mahalla. Wa yahullu mahallal fa'ilu ba'da Fa'ili, mudhaf ilaih dari mahalla. fa'ili ba'da hadfihi wa hudhiful fa'ilu Wa yakun hadfu dia wa masdar. hadful fa'ilu yakunu imma Mudhaf ilaih hasfu mudhaf al-fa'ili mudhaf ilaih hasfu masdar fa'lun wazannya. Wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi bihi au jahli bihi awil khawfi minhu au alaihi. Mislu usimal adwu. Al-adwu naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammati. Wa aslul jumlati hasama sunal adu. Jaisunal adwa. Falamma khudifal fa'ili. Itu baru hudzifa al-fa'ilu. Falamma khudifal fa'ilu. Jaisuna lil ilmi. Lil ilmi bih. Buniyal fi'lu lil majhuli wa halal maf'ulu bih ma halal fa'ili wa yusamma naibu fa'ilin wa yusamma naiba fa'ilin. Baik. Perhatikan di sini, ikhwah, teman-teman sekalian. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu asalnya maf'ul bih. Ya, saya ulangi. Naibul fa'il itu asalnya objek, asalnya maf'ul bih, yang mana dia nanti mengambil kedudukan fa'ilnya. Kedudukan fa'ilnya karena fi'ilnya dijadikan mabni lil majhul. Ya. Misalnya kita contohkan sebelum kita bahas. Daraba Muhammadun
Ya. Aliyan. Baik. Daraba Muhammadun aliyan di sini. Daraba Muhammadun aliyan. Nah, kita ingin menjadikan aliyan itu sebagai naibul fa'il. Nah, artinya naibul fa'il itu asalnya adalah objek maf'ul bih yang dia mengambil alih kedudukan fa'il. Ya. Dengan merubah fi'ilnya menjadi majhul, duriba. Duriba, ya. Duriba aliyun. Duriba aliyun. Coba perhatikan di sini. Nah, jadi aliyun di sini mengambil kedudukan fa'il sehingga dia menjadi maf'ul. Asalnya dia maf'ul bih, daraba Muhammadun aliyan, aliyan asalnya maf'ul bih. Kemudian dia mengambil alih kedudukan fa'ilnya yaitu Muhammad diambil alih. Kenapa? Karena fi'ilnya dijadikan majhul, duriba. Sehingga aliyun ini dinamakan dengan naibul fa'il di sini. Yaitu yang dinamakan naibul fa'il. Berarti asal dari naibul fa'il itu adalah maf'ul bih, ya. Coba kita baca di sini. Naibul fa'ili ismun. Ya, naibul fa'il itu adalah isim. Nah, artinya di sini ikhwah nggak ada naibul fa'il dari huruf, nggak ada naibul fa'il dari fi'il. Yang namanya naibul fa'il itu harus isim. Baik isim mu'rab maupun isim mabni. Pokoknya isim, harus isim. Kemudian marfu'un. Ya, marfu'un. I'rabnya harus marfu, berarti nggak ada naibul fa'il mansub, nggak ada naibul fa'il majrur. Yang namanya naibul fa'il itu harus i'rabnya marfu atau fi mahalli raf'in. Ya kalau dia mabni. Jadi i'rabnya harus marfu atau fi mahalli raf'in. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian yaqa'u ba'da fi'lin. Ya, harus terletak setelah fi'ilnya. Ya, karena kalau dia sebelum fi'il maka namanya mubtada. Ya, kita balik misalnya. Aliyun duriba, antum bilang. Aliyun duriba. Ya, maka Ali di sini kedudukannya sebagai mubtada bukan naibul fa'il. Ya, bukan naibul fa'il. Karena yang namanya naibul fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Ini ketentuannya. Jadi yaqa' ba'da fi'lin. Ini ketentuan yang ketiga. Harus terletak setelah fi'il. Kemudian fi'ilnya bagaimana? Mabniyun lil majhuli. Ya. Fi'ilnya harus mabni lil majhul. Karena kalau fi'ilnya mabni lil ma'lum maka nanti itu namanya fa'il. Yang marfu itu namanya fa'il. Berbeda kalau fi'ilnya mabni lil majhul maka yang marfu itu namanya naibul fa'il. Yang marfu itu namanya naibul fa'il. Ini ketentuan yang keempat. Jadi harus isim marfu terletak setelah fi'il dan fi'ilnya harus mabni lil majhul. Wa yahullu mahallal fa'ili ba'da hazfih. Ya. Dan naibul fa'il itu mengambil tempat fa'il, mengambil kedudukan fa'il. Kapan? Ba'da hazfihi. Setelah membuang fa'ilnya. Kayak tadi. Daraba Muhammadun aliyan. Coba perhatikan. Daraba Muhammadun aliyan. Nah, di sini. Daraba Muhammadun aliyan. Di sini Muhammadun fa'ilnya, aliyan objeknya. Daraba di sini adalah fi'il yang mabni lil ma'lum. Ya, fi'il yang mabni lil ma'lum. Kemudian kita ingin menjadikan Ali sebagai naibul fa'il. Ya, objek yang mengambil tempat kedudukan fa'ilnya. Maka tadi caranya Ali itu harus dipastikan isim atau bukan. Isim dia. Dia isim karena bertanwin.
kemudian harus dijadikan marfu. Ya, aliyun, nggak boleh aliyan. Ya, dan terletak setelah fiilnya. Ya, fiilnya. Kemudian fiilnya harus mabni lil majhul. Berarti du ri ba, ya du ri ba. Harus mabni lil majhul. Ya, baru dibaca aliyun. Nah, karena ke semua syaratnya terpenuhi, maka aliyun di sini dinamakan dengan naibul fa'il. Pertama dia isim, kedua dia marfu tanda rafa'nya dhammah, kemudian ketiga terletak setelah fiil yaitu duriba, fiilnya mabni lil majhul. Ya, polanya duriba fu'ila mabni lil majhul. Aliyun yahullu mahallal fa'il. Aliyun mengambil tempat fa'il. Ba'da hazfihi, setelah fa'ilnya dibuang. Setelah fa'ilnya dibuang, sehingga aliyun di sini dinamakan dengan naibul fa'il, ya. Baik. Kemudian apa faktor atau penyebab pembuangan fa'il? Disebutkan di sini wahazful fa'ili, pembuangan fa'il itu disebabkan pertama immalil ilmi bihi, karena sudah ketahuan pelakunya. Ya, sudah ketahuan pelakunya. Misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, wa khuliqal insanu. Wa khuliqa al insanu. Wa khuliqal insanu. Pak Bayu, mana naibul fa'il di sini? Al insanu, Ustaz. Baik, al insanu naibul fa'il. Naam. Dari mana antum tahu dia naibul fa'il? Fiilnya majhul, Ustaz. Pertama, al-insan isim atau bukan? Isim, Ustaz. Isim. Marfu? Marfu, Ustaz. Nah, jatuh setelah fiil, fiilnya majhul. Maka al-insanu di sini naibul fa'il. Mana fa'ilnya? Khuliqa. Dibuang, Ustaz. Kenapa dibuang? Sudah ketahuan pelakunya. Sudah ketahuan pelakunya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya lil ilmi bihi. Karena sudah ketahuan pelakunya dan enggak perlu disebut, maka dibuang. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Semuanya mengetahui. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti fa'il dari khuliqa ma'lum, diketahui sehingga dibuang di sini atau tidak disebutkan. Ya. Kemudian au al-jahli bihi, atau karena memang enggak ketahuan siapa pelakunya. Jadi pelakunya dibuang, fa'ilnya dibuang, ya. Tidak disebutkan fa'ilnya karena enggak ketahuan. Nah, kita contohkan misalnya. Suriqa. Suriqa al-malu. Baik. Pak Darso, mana naibul fa'il? Al-malu, Ustaz. Al-malu. Kenapa dia naibul fa'il? Karena dia isim, Ustaz. Karena dia isim, kemudian marfu. Nah, dia marfu jatuh setelah fi'il majhul. Suriqa. Artinya harta dicuri, gitu kan? Harta dicuri. Mana pelaku suriqa? Tidak diketahui, Ustaz. Tidak diketahui. Al-jahlu bihi. Kalau ketahuan nggak akan kecurian gitu ya. Karena nggak ketahuan siapa pelakunya, maka lapasnya suriqa dengan majhul. Jadi fa'ilnya dibuang. Kenapa? Al-jahlu bihi. Karena pelakunya nggak ketahuan. Baik. Kemudian faktor yang ketiga, awil khauf minhu. Ya. Awil khaufu minhu. Ya, karena khawatir. Khauf minhu itu mengkhawatirkannya. Jadi tidak disebut pelakunya karena mengkhawatirkannya. Nah, karena mengkhawatirkannya. Misalnya kalau kita tahu yang mukul itu Muhammad, gitu kan? Kita tahu yang mukul Ali itu Muhammad, ya. Cuman Muhammad di sini tidak kita sebutkan karena khawatir nanti Muhammad dibalas sama keluarganya Ali gitu sih. Sehingga kita hanya mengabarkan kalau Ali dipukul gitu. Ali dipukul. Antum tidak menghabarkan siapa pelakunya. Ya.
Kenapa? Karena antum khawatir nanti kalau pelakunya dibalas gitu. Sehingga antum katakan duriba aliyun di sini. Duriba aliyun, ya. Jadi kalau antum khawatir sama pelakunya sehingga antum tidak nyebut, itu boleh. Tapi fiilnya harus dijadikan majhul, ya. Duriba aliyun kita bilang. Atau al-khaufu alaih, takut sama dia. Kalau tadi al-khaufu minhu itu takut dari dia. Ya, atau al-khaufu alaih itu khawatir, mengkhawatirkannya. Jadi kebalik. Al-khaufu minhu takut, ya. Sedangkan al-khaufu alaih itu khawatir, mengkhawatirkan. Ya. Misalnya antum tahu pelakunya pelakunya Muhammad tadi. Antum tahu pelakunya Muhammad. Cuman kalau antum kasih tahu keluarganya Ali, nanti antum dipukul sama Muhammad misalnya. Akhirnya antum sembunyikan pelakunya karena takut sama dia. Berarti duriba aliyun antum bilang. Atau khawatir sama pelakunya, duriba aliyun, sama. Jadi pembuangan fa'il itu disebabkan salah satu dari 4 tadi. Entah karena ketahuan siapa yang melakukan, atau karena nggak tahu siapa pelakunya, atau karena takut terhadap pelakunya sehingga tidak berani menyebut, atau khawatir terhadap pelakunya kenapa-napa atau diapa-apakan nanti sehingga antum tidak sebut. Itu alasan kenapa di sini fa'il dibuang dalam bab naibul fa'il. Sehingga setelah dibuang nanti yang asalnya objek itu mengambil alih tempat fa'il. Makanya dinamakan dengan naib, pengganti dari fa'il. Yang mana dia asalnya adalah objek. Baik, jelas ini Ikhwan ya? Insyaallah. Baik. Jadi ini tadi al-khaufu minhu itu takut. Ya, takut darinya. Kalau al-khaufu alaih itu mengkhawatirkan. Ya, makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dan tidak perlu mereka bersedih. Bukan tidak takut, tapi tidak ada yang perlu mereka khawatirkan karena Allah menjamin dan menjaga wali-walinya. Ya. Khiftu alaika, saya mengkhawatirkanmu, gitu kan. Kalau khiftu minka, saya takut sama kamu. Nah, itu bedanya. Kemudian mislu huzimal adu, ya, musuh telah dikalahkan, ya. Huzima al-aduwu, musuh telah dikalahkan. Al-aduwu naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Al-aduwu di sini naibul fa'il. I'rabnya marfu', tanda rafa'nya dhammah. Aslul jumlah, asal kalimatnya hazama jaisuna al-aduwa. Ya, jaisuna tentara kami, ya, hazama mengalahkan al-aduwa, musuh, ya. Jadi al-aduwa ini asalnya adalah maf'ul bih, objek, ya. Objek. Kemudian fiilnya dijadikan majhul, huzima, ya, dijadikan majhul huzima. Kemudian fa'ilnya jaisuna dibuang. Kenapa? Lil ilmi bihi. Karena ketahuan, ya. Ya, barulah nanti al-aduwa maf'ul bih mengambil tempat fa'il dan dinamakan dengan naibul fa'il sehingga dia marfu, al-aduwu lafaznya, huzima al-aduwu di sini. Baik. Ada pertanyaan poin pertama terkait dengan definisi dari naibul fa'il, ya, ketentuan-ketentuannya dan sebab pembuangan fa'il, ya. Pokoknya kapanpun antum menemukan, ya, fi'il yang tidak disebut pelakunya, apapun alasannya, maka harus dibaca dengan mabni lil majhul. Kayak ini tadi. Ya. Di sini huzifal fa'ilu. Ya, falamma huzifal fa'ilu. Tatkala fa'ilnya dibuang. Itu. Yang di sini siapa yang membuang? Enggak disebut, gitu kan? Enggak disebut. Nah, maka huzifa di sini harus mabni lil majhul. Nah, polanya harus fu'ila karena pelakunya enggak ketahuan siapa. Berbeda kalau antum katakan hadzafal fa'ila, dia membuang fa'il, berarti pelakunya ada, pelakunya ketahuan. Ketika pelakunya tidak ketahuan, maka harus dijadikan majhul, hudzifa kita bilang. Baik. Ini terkait poin pertama yang berhubungan dengan naibul fa'il.
Tafadhol jika ada yang ditanyakan seputar definisi, ketentuan, dan faktor-faktor yang menyebabkan fa'il dibuang dalam kalimat ini. Afwan Ustaz. Ya, silakan Pak Muslim. Saya masih belum paham mengenai yang dimaksud dengan fi'il mabni lil majhul dengan mabni lil maklum ya Ustaz ya. Nah, ya. Mabni lil majhul itu Pak Muslim yang polanya biasa, fa'ala yaf'alu. Doroba. Nah, doroba, fa'ala itu namanya maklum. Maklum dinamakan maklum karena fa'ilnya disebut. Oh ya. Ya. Kemudian mabni lil majhul itu polanya nanti fu'ila sama yuf'alu. Huruf pertama di dhammah, huruf kedua di kasroh pada fi'il madi, ya. Kemudian yuf'alu, huruf pertama di dhammah dan huruf sebelum terakhir di fathah di fi'il mudhari. Itu polanya berarti majhul namanya. Dinamakan majhul karena pelakunya enggak disebut. Iya ya. Baik. Jelas insyaallah Pak Guslim ya? Iya insyaallah. Ada Syukran. lagi? Ya, Yang Pak lain? Ustadz. Ya Pak silakan Ustadz. Pak Sikin. Itu contoh huzima itu kan huzima aduwu itu naibul fa'il aduwunya dan huzimanya fil majhul. Itu Ya. aslinya kan asli kalimat Pak Ustadz ya. Ya. Asli kalimat itu hazamannya fil madi Pak Ustadz ya. Ya. Maksud saya itu artinya jasinanya posisi fa'il yang udah ada. Ya. Tuh, A2 itu Maf'ul kondisi bih. mansub, maf'ul bih ya. Itu yang aslinya itu Pak Ustadz ya. Ya, itu asal kalimatnya. Kemudian fa'ilnya dibuang karena ketahuan, jadi nggak perlu disebut. Kalau antum Ya. buang fa'il, maka fi'ilnya harus dijadikan majhul. Nanti maf'ul bihnya mengambil alih tempat fa'il sehingga dia marfu jadi al-adu. Ya, maksud saya kondisi fi'il madi itu bisa juga dengan fi'il mudhari bisa juga Pak Ustadz ya. Iya, Seandainya begitu. semuanya Oh, mau gitu. fi'il madi, Ya. mau fi'il mudhari bisa semua. Ya. Makanya kita bilang fi'il madi itu ketika dijadikan majhul polanya fu'ila. Ya, fu'ila ya. Fu'ila. Kalau fi'il mudhari ketika dijadikan majhul yuf'alu. Ya. Di Betul. dhammah huruf pertama sebelum terakhir di fathah. Fathah ya. Ya. Baik. Ya. Syukran Pak Ustadz. Wa iya. Informasi. Ada Ya. lagi? Ana Ustaz. Tafadhali. Perbedaan penggunaan untuk yang khauf min sama khauf alah itu apa Ustaz? Tadi kan udah kita jelaskan, khauf min itu takut. Kalau khauf ala itu khawatir. Itu artinya, kalau anti ingin mengatakan saya takut sama kamu, berarti akhafu minki, gitu kan? Akhafu minki, saya takut sama kamu. Tapi kalau saya mengkhawatirkan kamu, itu akhafu alaiki. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Wa iyyak. Jadi itu perbedaan maknanya. Ya, kalau khaufa min itu takut, kalau khaufa ala itu khawatir. Ya, khawatir bukan takut tapi mengkhawatirkan objeknya, ya. Baik. Saya khawatir sama diri saya sendiri. Berarti bilang apa? Akhafu minni atau akhafu ala nafsi? Akhafu min nafsi atau akhafu ala nafsi? Kalau saya khawatir sama diri saya sendiri. Ala nafsi. Naam. Akhafu ala nafsi, ya. Nah, seperti itu. Baik. Ada lagi? Ustaz, aku ada izin pertama, Ustaz. Ya, silakan. Kalau seandainya fiilnya yang yahtaj maf'ulain, berarti maf'ul atsani jadi maf'ul bi tetap ya. Nanti kita belajar, ada babnya akan datang insyaallah. Ya, nanti mana yang dijadikan naibul fa'il? Apakah maf'ul pertama ataukah maf'ul kedua ataukah boleh milih gitu. Nanti. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, lanjut Pak Bayu.
al-fi'lu yakunu imam muta'addiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aksaru wa imma lasiman ay laisa lahu maf'ulun bihi. Fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun wa khudifal fa'ilu rufi'al maf'ulun bihi maf'ulu bihi ngala annahu naibu fa'ilin kama fil misali sabiki. Wa idza kana al-fi'lu lahu aksaru min maf'ulu bihi wa khudifal fa'ilu fa innal maf'ula bihi al-awwalu yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin wa yabqa khairuhu mansuban. Mislu u'tiyan najihu jaizatan. An-najihu naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammati. Jaizatan maf'ulun bihi mansubun bil fathi. Wa aslul jumlati a'tol mu'allamun najiha mu'allimun najiha jaisatan. Falamma hudifal fa'ilu wa huwal mu'allimu halal maf'ulu bihi al-awwalu mahalahu wa huwa najihun wa baqiyal maf'ulu bihi as-sani mansuban wa huwa jaizatan. Terus yang terakhir Jim. Wa idza kana al-maf'ulu wa idza kana al-fi'lu laziman wa khudifa fa'iluhu wa buniyal fi'lu lil majhuli jaza ayyakuna naibal fa'ili masdaron aw dzarfan mutasarrifan aw jarron wa majruron. Mislu yutanazzahu fil hadaiki jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Wa aslul jumlati yatanazzahun nasu fil hadaiki. Falama khudifal fa'ilu wa huwa nasu wa buniyal fi'lul lil majhuli asbahal jaru wal majruru naiba fa'ilin. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua dalam pembahasan naibul fa'il ini. Disebutkan di sini al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan. Fi'il itu bisa muta'addi. Apa maksudnya dari muta'addi? Lahu maf'ulun bihi, punya maf'ul bih, punya objek. Itu namanya muta'addi. Jadi fi'il ditinjau dari butuhnya ke maf'ul dan tidak butuhnya ke maf'ul itu dibagi menjadi muta'addi dan lazim. Kalau muta'addi berarti dia butuh objek, butuh maf'ul. Kalau tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul, maka namanya lazim. Misalnya, jalasa, duduk. Duduk itu tidak butuh objek, tapi butuh keterangan. Duduknya di mana? Duduknya di atas apa? Nah, berarti dia lazim karena nggak butuh objek. Ya, nggak butuh objek. Ya. Koma, berdiri. Berdiri itu nggak butuh objek, tapi butuhnya keterangan. Berdirinya di mana? Ya, maka dia dinamakan lazim. Berbeda kalau butuh objek, maka dinamakan muta'addi. Contoh doroba, memukul. Kalau ada yang memukul, maka ada objek yang dipukul. Qara'a, membaca. Kalau ada yang membaca, maka ada objek yang dibaca. Berarti dia muta'addi karena butuh maf'ul. Ya, jadi fi'il itu tidak akan lepas dari dua tadi. Imma muta'addiyan
Dia muta'addi dalam artian lahu maf'ulun bihi, punya objek, punya maf'ul. Wahidun au aktsaru. Baik maf'ulnya itu 1 atau 2 bahkan lebih gitu kan. Karena nanti ada ya fi'il yang membutuhkan 2 objek, ada yang membutuhkan 3. Ada yang membutuhkan 3, makanya aksaru ya. Wa imma laziman ya, dan fi'ilnya atau lazim gitu kan. Atau fi'ilnya lazim. Apa itu lazim? Laisa lahu maf'ulun bihi, tidak punya objek, tidak butuh kepada maf'ul bih, tapi butuhnya ke kata keterangan. Ya, maksudnya butuhnya ke kata keterangan itu baik dia jar majrur atau dzarab plus mudhaf ilaih, maksudnya syibhul jumlah. Itu lazim. Jalastu alal kursi. Ya, alal kursi itu nanti syibhul jumlah kata keterangan untuk jalastu. Ya. Qama Muhammadun, Muhammad berdiri amamal baiti, di depan rumah. Amamal bait itu kata keterangan. Jadi yang lazim itu butuhnya kata keterangan, bukan objek. Makanya dia laisa lahu maf'ulun bihi, tidak butuh maf'ul bih atau tidak punya maf'ul bih. Nah, bagaimana ketentuannya? Ya, kalau dijadikan mabni lil majhul, fi'il semacam ini. Yang muta'addi, yang lazim kalau dijadikan mabni majhul, maka bagaimana ketentuan naibul fa'ilnya? Nah, di sini dijelaskan alif fa idza kana al fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun. Apabila fi'ilnya cuman punya 1 objek, cuman punya 1 maf'ul bih. Wa huzifal fa'ilu, dan fa'ilnya telah dibuang. Rufi'al maf'ulu bihi, maka maf'ul bih tadi dijadikan marfu karena maf'ul bih itu asalnya mansub. Nah, tapi di sini fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dijadikan majhul, maka maf'ul bih yang tadi asalnya mansub itu rufi'a, harus dijadikan marfu. Ya. Kenapa? Ala annahu naibu fa'ilin, karena nanti dia menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang dibuang. Kama fil misalis sabiq, sebagaimana dalam contoh yang telah berlalu. Kayak tadi, daraba Muhammadun aliyan. Muhammad memukul Ali. Ali adalah maf'ul bih, Muhammad adalah fa'il. Kemudian Muhammad kita buang, tidak kita sebutkan lil ilmi, karena ketahuan misalnya. Maka fi'ilnya dijadikan majhul, duriba. Ya, berarti Ali yang tadi mansub sebagai maf'ul bih sekarang harus dirofa sebagai naibul fa'il menjadi duriba aliyun. Ya, jadi kalau maf'ul bihnya cuma 1, maka otomatis maf'ul bih tadi ketika fa'ilnya dibuang dan fi'ilnya jadi majhul langsung dirofa sebagai naibul fa'il. Ini ketentuan yang pertama di bab alif ini ya. Kemudian yang B di sini. Wa idza kana al-fi'lu lahu ya aktsara min maf'ulin bihi wa huzifal fa'il ya. Wa idza kana al-fi'lu lahu aktsar min maf'ulin bihi wa huzifal fa'ilu. Apabila fi'ilnya itu memiliki lebih dari 1 maf'ul, berarti 2, 3 misalnya ya. Memiliki 2 maf'ul lah misalnya. Wa huzifal fa'ilu, dan fa'ilnya telah dibuang. Fi'ilnya dijadikan majhul. Maka maf'ul bih yang pertama, fa innal maf'ula bihi, ini jawaban untuk pertanyaan tadi, fa innal maf'ula bihi, maka maf'ul bih al-awwal yang pertama yurfa'u, harus dirofa sebagai naibul fa'il. Wa yabqa ghairuhu mansuban, sedangkan maf'ul yang kedua tetap mansub. Jadi yang dirofa itu adalah maf'ul pertama. Itu yang jadi naibul fa'il. Adapun maf'ul kedua maka tetap mansub sebagai maf'ulun bihi. Ya, contoh misalnya. Alim tu misalnya Muhammadan qa'iman. Alim tu Muhammadan qa'iman. Nah, perhatikan. Di sini alim tu Muhammadan qa'iman. Muhammadan maf'ul bih pertama dari alim tu. Qa'iman maf'ul bih kedua. Pelakunya adalah ana, tu, dhamir rafa' muttasil. Sekarang kita buang pelakunya. Ya. Kita buang pelakunya. Karena mungkin alasannya tadi karena mengkhawatirkannya atau karena takut sama dia atau karena ketahuan atau enggak ketahuan misalnya. Kita buang, pokoknya kita buang fa'ilnya sehingga menjadi ulima. Ya. Ulima.
ulima. Ya, ulima. Karena fa'ilnya dibuang, fi'ilnya dijadikan majhul, ulima. Ya. Maka ketentuannya tadi maf'ul bih pertama itu harus dirofa jadi naibul fa'il. Maka antum bilang ulima Muhammadun. Ya, ulima Muhammadun. Nah, jadi dia tetap ulima Muhammadun. Baru qaiman dia tetap mansub sebagai maf'ul bih. Ulima Muhammadun qaiman. Muhammadun di sini i'rabnya sebagai naibul fa'il. Sedangkan qaiman tetap i'rabnya sebagai maf'ul bih. Ya, ini jika membutuhkan dua maf'ul. Nah, coba kita lihat contoh di sini. U'tiyan najihu jaizatan. Asalnya adalah a'ta al-muallimu an-najiha jaizatan. Ini asalnya. Ya, guru atau pengajar memberikan ya hadiah kepada yang lulus. Jadi objeknya ada dua. Pertama yang lulus, kemudian yang kedua hadiah, itu objek yang diberi. Ya. Ada orang yang diberi, ada benda yang diberi. Keduanya adalah objek dari a'ta. Ya, al-muallimu adalah pelakunya. Kemudian kita buang, misalnya al-muallim kita buang, pelakunya kita buang. Dan fiilnya dijadikan majhul, u'tiya. Otomatis an-najiha yang merupakan maf'ul pertama itu harus dirofa. An-najihu sebagai naibul fa'il. Sedangkan jaizah tetap mansub sebagai maf'ul bih. Tetap mansub sebagai maf'ul bih. Makanya di sini u'tiyan najihu jaizatan. An-najihu naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Sedangkan jaizah tetap dia maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Ya. Baik. Seperti itu. Kemudian bagian jim wa iza kanal fi'lu laziman. Sekarang apabila fi'ilnya lazim, artinya dia tidak butuh maf'ul bih. Dan fi'il yang lazim ini dijadikan mabni lil majhul. Karena fa'ilnya dibuang. Ya, karena fa'ilnya dibuang, maka nanti naibul fa'ilnya bisa berupa masdar, dzarab, mutasarrif atau jar majrur. Ya. Contoh misalnya. Kita contohkan nih. Ja'a Muhammadun, ya. Yaumal Jum'ati. Perhatikan ja'a Muhammadun yaumal Jum'ati. Ja'a itu muta'addi atau lazim? Pak Darso. Lazim Ustaz. Lazim, ya. Lazim, ya. Karena nggak butuh objek, tapi butuhnya keterangan, ya. Datangnya dari mana, datangnya kapan, gitu kan? Ya, butuhnya keterangan. Ya, dia lazim, ya. Berarti udah ketahuan lazim, ja'a. Di sini pelakunya Muhammad. Ja'a Muhammadun yaumal Jum'ati. Muhammad datang pada hari Jumat. Ya. Kemudian kita buang pelakunya. Muhammad kita buang pelakunya. Dan fiilnya kita jadikan majhul. Ji'a. Antum bilang. Ji'a. Ya. Ji'a. Ya. Berarti nanti naibul fa'ilnya itu adalah zorobnya. Yaumu. Ji'a yaumu. Ya. Ji'a yaumu. Yaumul Jum'ati. Nah, jadi yang jadi naibul fa'il di sini adalah yaum, zorobnya. Ya, zorobnya, kata keterangannya itu yang jadi naibul fa'il. Nah, ya. Atau contoh ja'a Muhammadun min Jakarta. Berarti ji'a min Jakarta. Ji'a min Jakarta. Min Jakarta jar majrur itu yang jadi naibul fa'ilnya, kata keterangannya. Ya, kata keterangannya. Baik. Makanya di sini disebutkan wa idza kana al-fi'lu laziman, apabila fi'ilnya lazim, artinya enggak butuh maf'ul bih atau enggak punya maf'ul bih, wa huzifa fa'iluhu, fa'ilnya dibuang,
Wa buniyal fi'lu lil majhul, maka fi'ilnya dijadikan majhul, jaza an yakuna naibul fa'ili, maka boleh naibul fa'ilnya itu masdaron, berupa masdar, ya, au zorfan mutasarrifan, atau zorob mutasarrif. Zorob mutasarrif itu artinya zorob yang mu'rob. Ya, zorob yang mu'rob. Zorob yang enggak mabni, kayak yaum, bisa yauma, bisa yaumu, bisa yaumi. Berarti dia mutasarrif. Ya, itu namanya zorob mutasarrif yang bisa berubah harokatnya. Au jaron majruron, atau jar majrur. Ya, ini boleh salah satu dari tiga ini. Berarti kalau kita misalnya, ya, jalasa Muhammadun, ya. Jalasa Muhammadun, ya. Julusan. Jalasa Muhammadun. Muhammad duduk. Ya, Muhammad duduk. Kemudian kita buang pelakunya menjadi julisa, ya. Julisa. Ya, julisa. Mana naibul fa'ilnya? Masdarnya julisa julusun. Ya, itu bilang julisa julusun, datangkan masdarnya. Kalau enggak ada kata keterangan di situ, kalau enggak ada zorob, enggak ada jar majrur, seperti jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk, kemudian pelakunya dibuang, fiilnya dijadikan majhul, julisa, datangkan masdarnya menjadi julisa julusun. Julusun itu nanti yang jadi naibul fa'ilnya. Nah, itu maksudnya di sini bisa naibul fa'ilnya berupa masdarnya, masdar fiil tadi, atau zorob mutasarrif kayak yaumal jum'ati menjadi ji'a yaumu al jum'ati, atau jaran majruran seperti ja'a Muhammadun min Jakarta menjadi ji'a min Jakarta. Ji'a min Jakarta, ya. Ya, contohnya sini yutanazzahu fil hadaiki. Fil hadaiki jar majrur naibu fa'ilin. Asal jumlahnya, asal kalimatnya yatanazzahun nasu fil hadaiki. Manusia, orang-orang itu tanazzuh itu rekreasi, fil hadaik, di taman. Jadi fil hadaik itu keterangan tempatnya di mana mereka rekreasi, jar majrur, ya, sibul jumlahnya. Falamma huzifal fa'il, tatkala fa'ilnya dibuang, yaitu annas, fa'il annas dibuang, wa buniyal fi'lu lil majhul, dan fi'ilnya dijadikan majhul, yutanazzahu, asalnya yatanazzahu menjadi yutanazzahu, ya. Asbahal jar wal majrur naiba fa'ilin, maka jar majrur yang merupakan kata keterangannya tadi menjadi naibul fa'ilnya, ya. Jadi bisa antum milih naibul fa'ilnya, kata keterangannya. Kalau enggak disebutkan kata keterangannya, maka datangkan masdarnya. Datangkan masdarnya yang jadi naibul fa'il. Ya, qoma Muhammadun, ya, misalnya. Baik, qoma Muhammadun, Pak Agus Lim. Ya. Coba jadikan majhul. Fa'ilnya dibuang menjadi apa? Kima. Masdarnya apa ya? Qoma yakumu qiyaman. Berarti? Kima kiaman. Kima kiamun. Namanya naibul fa'il kan harus marfu. Oh iya. Iya, Ustaz. Qima qiyamun. Iya. Jadi didatangkan masdarnya kalau enggak ada kata keterangannya. Kalau ada misalnya qoma Muhammadun fil bait, misalnya qoma Muhammadun fil baiti, Muhammad berdiri dalam rumah. Sekarang dijadikan menjadi qima fil baiti. Berarti fil baiti itu yang di-i'rab sebagai naibul fa'il ketika kata keterangannya disebutkan. Kalau enggak maka masdarnya harus didatangkan. Baik, ini untuk yang lazim. Ada pertanyaan seputar poin kedua ini? Afwan, Ustaz. Ya. Tadi silakan, kalau pakai jar majrur dia tetap kasroh ya, Ustaz ya? Tetap. Nanti fi mahalli raf'in di i'rabnya. Makanya iya. di sini fi mahalli raf'in, ya. Jar majrur naibu fa'ilin fi mahalli raf'in. Nah, Ustaz, syukran. Ada lagi? Kalau nanti yaumul ji'a yaumul jum'ati.
Ji'a yaumul jum'ati yaumu. Itu yang jadi naibul fa'il. Marfu' wa alamat rafihi dhammah. Wa huwa mudhaf al-jum'ati mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya. Ya. Jadi mutasarrif. Ingat zorobnya mutasarrif. Zorob mutasarrif itu artinya dia enggak mabni. Ya. Berbeda misalnya amama. Amama itu mabni enggak? Ikhwan. Mabni Ustaz. Mabni selalu lafaznya fathah amama. Jadi enggak boleh antum baca amamu, ya. Misalnya kima amamu albab, enggak boleh, tetap kima amamal bab, tetap fathah dia karena dia selalu fathah, ya. Itu yang namanya dia selalu mabni. Baik. Tafadhal, ada yang ditanyakan seputar poin kedua ini? Ustaz, berarti kalau 3 tetap 1 yang marfu, Ustaz. Suaranya putus-putus. Kalau maf'ulnya Nggak kedengaran ini, nggak ada suaranya. Ustaz Afwan bisa minta tolong diulang lagi Ustaz yang jar majrur Ustaz. Jar majrur. Tadi kita contohkan misalnya ini kan jalasa, misalnya Muhammadun alal kursi. Ala al kursi. Ya. Jalasa Muhammadun alal kursi. Alal kursi di sini. Kemudian fa'ilnya kita buang, fi'ilnya dijadikan majhul, berarti julisa. Ya. Julisa. Maka alal kursi, jar majrur ini yang jadi naibul fa'ilnya. Nah, alal kursi, julisa alal kursi. Nanti alal kursi jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Seperti itu i'rabnya. Ummu Syifa. Jadi jar majrur itu fi mahalli raf'in jadi naibul fa'il gitu Ustaz ya. Naam. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Ada lagi? Tadi mana Pak Sugeng yang nanya? Keluar ya? Kalau nggak salah pertanyaannya ini Ustadz, apa? Kalau itunya ada 3, apakah tetap hanya 1 doang yang sebagai naibul fa'il, Ustadz? Naam, 1 doang yang jadi naibul fa'il. Iya. Kayaknya seperti itu tadi itunya pertanyaan. Baik, sebentar. Ustaz Afwan Ustaz, kalau wado'a aliyun al-kutuba ala maktabi, berarti wudi'at al-kutubu. Ya, wudi'a al-kutubu atau wudi'at al-kutubu. Boleh. Wudi'at ya, wudi'at al-kutubu ya. Nah. Alal kursi alal maktabnya nggak usah dibawa lagi Ustaz. Apa tetap dibawa? Boleh. Boleh, tapi dia la mahala minal i'rab, hanya jar majrur aja gitu. Iya, jar majrur nanti muta'alliq dengan fiilnya. Gitu. Karena dia menjelaskan apa? Keterangan untuk di mana diletakkannya, ya. Wudi al-kutubu, kitab diletakkan di mana? Alal kursi. Berarti nanti muta'alliq dengan fiilnya. Berarti tadi wudi'at pakai ta Ustaz ya. Ta. Boleh pakai, boleh enggak. Kenapa? Karena nanti al-kutubu itu jamak taksir. Nah, kalau fa'ilnya berupa jamak taksir, kemarin kita pelajari fiilnya boleh dikasih ta'nis, boleh tidak. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Wa yaki. Tadi kalau maf'ul bihnya 3 ya. Itu ya.
Iya Ustaz, kayaknya kayak gitu. Ketika maf'ul bihnya 3, ya, maka tetap yang jadi naibul fa'il itu cuman 1. Ya, cuman 1. Ya. Ya, karena apa? Kenapa? Karena yang namanya naibul fa'il, pengganti fa'il itu nggak boleh lebih dari 1. Cuman 1. Mau maf'ul bihnya 3, 2, tetap yang jadi naibul fa'ilnya cuman 1. Itu kan yang ditanyakan Pak Bayu? Iya Ustaz, kayak Iya. gitu kayaknya. Baik. Ada lagi? Kalau enggak lanjut. Silakan Pak Darso dibaca. Nah, Ustaz. Bismillah. Nomor 3 Ustaz. Nah. Yusamma al-fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlati wabil tali fahuwa ma'lumin. Fahuwa ma'lum. Ustaz. Fahuwa ma'lumun. Fahuwa ma'lumun. Wa yusamma al-fi'lu ma'a naibul fa'ili mabniyan lil majhuli li'anna fa'ilahu hudhifa fasara majhulan. Baik. Ini yang ketiga. Sekarang alasan kenapa dinamakan fi'il mabni lil ma'lum. Ini jawaban untuk pertanyaan Pak Aguslim. Ya. Kenapa fi'il itu dinamakan mabni lil ma'lum dan kenapa dinamakan mabni lil majhul? Nah, ini. Pada poin ketiga ini akan dijawab. Yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lum. Fi'il yang disebut berbarengan dengan fa'ilnya, saya ulangi, fi'il yang disebut berbarengan dengan fa'ilnya dinamakan mabniyan lil ma'lum. Fi'il yang mabni lil ma'lum. Kenapa? Li'anna fa'ilahu mazkur. Karena fa'ilnya disebut. Ya, ini alasannya. Kenapa dinamakan mabni ma'lum? Karena fa'ilnya mazkur. Fa'ilnya disebut. Fa'ilnya ketahuan. Ya, fil jumlati. Ya, pada kalimat. Jadi dalam kalimat, susunan kalimat, fa'ilnya mazkur. Fa'ilnya disebut. Ya, sehingga bitali, ya, oleh karena itu fahuwa ma'lumun. Fi'ilnya jadi ma'lum, pelakunya ma'lum, diketahui, makanya dinamakan fi'il ma'lum. Ya, itu alasannya. Jadi kalau fi'il disebut berbarengan dengan fa'il dalam kalimat, maka fi'ilnya dinamakan ma'lum karena fa'ilnya mazkur sehingga pelakunya itu ketahuan. Jadi ma'lum pelakunya. Itu alasannya. Kemudian wa yusammal fi'lu ma'ana ibil fa'ili. Fi'il yang disebut berbarengan dengan naibul fa'il. Ini. Ya, fi'il yang disebut berbarengan dengan naibul fa'il dinamakan fi'ilnya mabni lil majhul. Jadi fi'ilnya dinamakan dengan fi'il mabni lil majhul. Kenapa? Li'anna fa'ilahu hudhifa. Karena fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dihilangkan. Fasara majhulan. Maka pelakunya menjadi majhul. Tidak diketahui. Tidak ketahuan siapa pelakunya. Oleh karena itu fi'ilnya dinamakan dengan majhul. Jelas ini insya Allah ya. Pak Guslim tadi yang nanya. Kenapa maklum, kenapa majhul? Nah ini alasannya Pak Guslim. Ada yang ditanyakan nomor 3 ini? Kalau enggak ada. Ya Pak Ustaz. Ya sebentar. Silakan. Siapa yang duluan nih? Ustaz. Ya silakan Pak Sikin. Jadi kalau fa'il diketahui itu maklum posisinya jadi kalimat aktif Ustaz, aktif ya? Ya. Kalau tadi kan yang ada nabiul fa'ilnya, itu fi'ilnya fi'il majhul, berarti itu pasif gitu. Maksudnya begitu Ustaz?
Nah, ini gambaran saya kira gimana Pak Ustadz? Iya, benar-benar. Oh begitu ya. Iya, ya. Nah, doroba aliyun kan artinya misalnya memukul anjing, al-kalba, Ali telah memukul anjing itu Ustadz ya. Iya. Doroba aliyun al-kalba gitu. Ya, sekarang Gitu. pelakunya nggak ketahuan. Ya, Adanya anjingnya doang. Wah, anjing ini dipukul nih, tapi nggak Ya. ketahuan pelakunya, berarti duriba al-kalbu. nah, Itu Ustadz ya, Ustadz ya. Aktif ya, dan jadi pasif, kalau pelakunya nggak ketahuan berarti fiilnya namanya majhul. Kalau pelakunya ketahuan Ya. berarti fiilnya harus maklum. Ya. Baik. Ya, syukuran Ustadz. Ustaz, Ada lagi? Ya. Untuk yang yatanazzahu itu hunya ikut fiil Ustaz. Hah? Hunya itu domir atau fiil? Fiil. Dia dari tanazzaha yatanazzahu. Oh begitu. Tafa'ala yatafa'alu. Haknya bagian dari fiil. Yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tanazzaha yatanazzahu. Jazakumullah khairan Ustaz. Wayaki. Ada lagi? Baik, sekarang kita akan membahas perubahan-perubahan pada fiilnya. Yang maklum ketika dijadikan majhul bagaimana perubahannya, apa aja yang dirubah. Itu yang dibahas pada poin nomor 4 ini. Silakan dibaca, lanjut pada Arso. Ar-rabi'u tataghayyaru suratal fi'li. Nah, fa'il dari apa yang berubah? Fi'il Ustaz. Bentuk fi'il kan, berarti bentuk gitu. Gambaran fi'ilnya berubah, berarti dia pelaku yang berubah. Suratul Ustaz. Nah, tataghayyaru suratul fi'li inda bina'ahu lil majhuli. Ada inda itu zorob. Zorob yang mulazimul lil idhofah. Ya. Inda bina'ahu lil majhuli. Setelah zorob itu pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Oh, no, Ustaz. Inda bina'ihi lil majhuli. Fal fi'lul madhi yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirihi. Wa yuksaru ma qabla akhirihi. Mislu sona'a an-najjaru al-asasa suni'al asasu akramal muallimu al-fa'iza ukrima al-fa'izu. Baik, sekarang kaidah membentuk fiil madi yang maklum ke majhul. Jadi kaidahnya ini Wan, fi'il fi'lul madi, ya fi'lu madin itu ketika dijadikan majhul maka yudham. Ingat, yudhammu awwaluhu. Huruf pertamanya harus didhammah. Yudhammu awwaluhu. Kemudian wayuksaru. Ya, wayuksaru ma qabla akhirihi. Huruf sebelum terakhir di kasroh. Ya. Ini kaidahnya. Contoh misalnya. Doroba. Ya, doroba. Dijadikan majhul menjadi apa? Pasikin. Duriba. Nah. Duriba. Jadi ingat duriba. Huruf pertama di dhammah, huruf pertamanya adalah dha. Di dhammah du. Huruf sebelum terakhirnya adalah ra. Berarti di kasroh. Du riba. Doroba menjadi du riba. Ya. Ingat di sini. Du riba. Misalnya, ya, ajlasa. Ya. Kalau dijadikan majhul, bagaimana Pak Pujo? Ujlisa, Ustaz. Nah, ujlisa. Selalu. Mau dia sulasi, mau dia mazid gitu, tetap sama. Kalau dia fi'il madi, huruf pertama di dhammah, huruf sebelum terakhir di kasroh. Ujlisa. Ya. Li. Ya, ingat ujli. Ujlisa. Ya.
Misalnya tadaraba. Tadaraba. Kalau dijadikan majhul gimana? Pak Sugeng. Ada suaranya, Tat? Ada. Ada. Gimana? Tadaraba Tado. dijadikan majhul menjadi tudo ribu, tudo riba. Nah, dia nanti kalau yang ada huruf ta, ya huruf ta namanya taul mutawaah. Fiil mazid yang ada huruf ta-nya, maka nanti huruf keduanya mengikuti harokat ta. Tu, ya, berarti tudu, gitu ya. Dia mengikuti harokat ta, ya. Jadi kalau yang dia mazidnya dengan ta ihwan ada tambahan ta, ya, maka dia nanti huruf keduanya mengikuti harokat ta-nya. Harokat ta-nya domah berarti dotnya domah juga. Tudu, antum bilang. Ya tudu, ya. Nah, karena huruf dotnya domah, alif diganti waw. Tudu riba, ya. Tetap huruf sebelum terakhir di kasroh. Tudu riba, ya. Contoh misalnya ta'allama, ya. Ta'allama, Mas Wahyu. Tu'allimu, ya. Mas Wahyu. Tu'allima. Tu'ullima. Nah, jadi u-nya ainnya domah juga. Ta'allama menjadi tu'ullima. Tu'ullima. Ikutan domah ainnya. Tu'u, ya. Tu'ullima. Ini setiap yang ditambahkan ta, maka huruf keduanya mengikuti harokat ta, ya. Karena ta-nya domah, maka nanti ain juga domah di sini menjadi tu'ul lima, ya. Wasan tufu'ila, Ustaz, ya. Tafa'ala. Tafa'ala, ya. Untuk ya tafa'ala tufu'ila. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, kalau yang ini, yang polanya infa'ala, ya, intolaqa, gimana? Baik, Pak Bayu, intolaqa. Intuliko. Hah? Intuliko. Oh, lupa dia. Yudham awaluhu. Ingat Pak Bayu, huruf pertama di dhammah. Oh. Ini kan masih membahas tentang fi'il madi, ya, yang dijadikan majhul, Pak Bayu. Untuliko. Tuliko. Untu. Nah, jadi kalau dia polanya infa'ala, ketika dijadikan majhul, huruf ketiganya mengikuti harokat pertama. Untu, bukan unto, bukan unti, tapi untu, ya. Dia ikut dhammah. Untu, ya. Untuliqa. Untuli, tetap kasrah sebelum terakhir. Untuliqa, ya. Jadi intolaqa menjadi untuliqa. Misalnya ista'zana. Ista'zana. Kalau dijadikan majhul bagaimana? Pak Darso. Ustudzina, Ustaz. Nah, ustudzina. Jadi huruf ketiganya ya mengikuti huruf pertama. Ya, domah. Ya. Tu. Nah, dia domah juga hurufnya. Tu, ya. Zina. Kasroh sebelum terakhirnya. Ustudzina. Pokoknya apabila huruf keduanya sukun, maka nanti huruf ketiganya menyesuaikan dengan huruf pertama harokatnya. Ya, kalau dia huruf pertamanya adalah huruf ta, ta'allama, tadaraba,
maka huruf keduanya menyesuaikan harokatnya dengan ta ketika dijadikan majhul. Berarti karena ta'nya domah, huruf keduanya domah. Tudu riba, tu'ul lima. In tolaka, nunnya sukun. Berarti yang menyesuaikan harokat adalah huruf ketiganya. Ya, karena nanti dijadikan majhul huruf pertama domah u, maka huruf ta'nya juga ikut domah menjadi untulika. Ista'zana menjadi zina. Nah, seperti itu. Jadi ini, ingat ikhwan, tapi kaidah asalnya selalu sama. Di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum terakhir. Ini kaidah pokoknya. Pada semua fi'il, mau sulasi, mau mazid, kalau antum jadikan mabni lil majhul, fi'il madi tersebut, maka huruf pertama harus di dhammah dan huruf sebelum terakhir harus di kasroh. Nah, ini. Baik. Ada pertanyaan di sini? Tanya Ustaz. Untuk yang huruf akhirnya selalu fathah Ustaz. Itu fi'il madi. Kalau fi'il madi ya. Pasti ya. Iya. Sekarang Ustaz. Baik. Ustaz, Afwan izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau ini kan fi'ilnya fi'il sahih ya. Bagaimana pengertiannya fi'il yang mu'tal gitu Ustaz? Sama, Roma menjadi rumia. Kalau yang alif Ustaz seperti ro'a. Ru'iyah. Ru'iyah ya. Oh. Ya, jadi nanti alifnya dikembalikan ke huruf aslinya. Ya, Roma yarmi. Berarti alif di fi'il madi itu asalnya ya, karena kelihatan di mudhari'. Roma yarmi. Ya kan? Ya. Nah, berarti ketahuan. Berarti rumia. Ro'a yaro, itu asalnya yar ayu. Nanti ada proses ilal di bab sorob. Asalnya yar ayu. Polanya yaf'alu. Kemudian nanti ya diganti alif menjadi ro'a, yaro. Nah, berarti ya juga. Alif mau di madi, mau di mudhari' di fi'il yaro itu asalnya iya. Sehingga ketika dijadikan majhul dikembalikan ke huruf aslinya. Iya menjadi ru'iyah. Ru'iyah. Ya. Iya. Baik. Karena dhammah kasrah sebelum terakhir. Ru'iyah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak. Ada lagi? Baik, terus iza kana al-fi'lu Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'an bita'in lumma saniyahun ma'a at-ta'u. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau diawali dengan ta, tadharaba sama ta'allama, apabila dijadikan majhul maka huruf keduanya do sama ain di sini ikut dhammah menjadi tu'ul lima tuduriba, ya. Ini kaidahnya. Tasallama diawali dengan ta, berarti tusu. Nah, dia sama-sama dhammah, ya. Tasa menjadi tusu. Jadi huruf keduanya mengikuti harokat taknya. Tusu. Tasa tusu. Tadha tudu, ya. Ta'a tu'u. Nah, itu kalau dijadikan majhul. Maka huruf keduanya mengikuti harokat tak. Karena taknya dhammah, maka huruf kedua dhammah pada saat dia majhul. Baik. Terus Wa idza kana ma qabla akhirih alifan qulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Nah, ini pengecualian. Ini pengecualian untuk yang dia ajwab, ya, fi'il ajwab. Ya. Fi'il ajwab. Ajwab itu apa, Pak Bayu? Ajwab itu ada huruf ilatnya di mana? Tengah. Nah, di ain fi'il. Jadi setiap fi'il ajwab yang huruf ilatnya di tengah itu kalau dijadikan majhul maka huruf ilat atau huruf alifnya diganti ya. Qala. Nah, qala. Ini kan huruf alif di tengah ya. Ajwab dia, huruf ilatnya di tengah. Huruf alifnya di tengah. Kalau dijadikan majhul maka alif diganti ya.
karena alif diganti ya, nanti kopnya di kasroh atau fa fiilnya di kasroh menjadi qila. Ya, jadi boleh antum baca qila dengan kasroh murni atau dibaca qila, qila gitu. Qila. Ya, dia tulisannya tetap qila tapi dibaca dhammah kemudian seakan-akan ada waw. Qila gitu. Qila. Itu boleh. Tapi yang lebih masyhur antum gampang aja baca qila. Ya, jadi alif diganti ya, maka huruf sebelum iya harus di kasroh. Qala menjadi qila. Khofa menjadi apa? Pak Bayu? Khifa. Khifa. Nama? Nima. Nima. Saro? Siro. Siro. Nah, ba'a menjadi Bi'a. bi'a. Nah, itu. Jadi kalau dia ajwab atau huruf alif itu ada di ain fi'il, maka huruf alif diganti ya dan fa fi'ilnya di kasroh. Qala menjadi qila. Ini pengecualian. Kan tadi asalnya harus di dhammah huruf pertama dan di kasroh sebelum terakhir. Khusus untuk yang ajwab, maka alifnya diganti ya, selalu diganti ya. Ya, apapun huruf ilahnya. Tapi biasanya alif ya. Biasanya alif selalu diganti iya dan huruf sebelum alif atau sebelum iya gantian tadi di kasroh menjadi qala qila, ba'a bi'a ya. Nama nima ya. Baik. Ada pertanyaan di sini, ikhwan? Untuk pengecualian ini cuma satu aja Ustaz ya untuk ya, yang iya, khusus untuk yang tadi yang ajwab ya. Fiil yang ajwab. Dan di fiil madi aja ya. Di fiil madi aja. Nah, Ustaz. Jangan dilebarkan ke mudhari. Ini masih membahas tentang fiil madinya. Baik. Ada lagi? Ustaz Afwan izin bertanya. Ya, Kalau tafadhali. fiil madinya wazan tafa'ala seperti ta'arofa itu gimana kalau dimajhulkan Ustaz? Sama kayak tadaraba tadi. Oh. Menjadi apa? Ta'arofa menjadi tu'urifa ya. Nah, tu'urifa. Jadi karena dia diawali ta, maka huruf keduanya ikutan dhammah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Wayaki. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini, Ikhwan. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti ke kaidah-kaidah selanjutnya. Ustaz, ya. Izin bertanya, dulu Ustaz pernah menjelaskan tapi ana lupa perbedaan barakallahu laka, barakallahu alaika, barakallahu fika sama bika. Itu apa Ustaz ya? Barakallahu laka itu mendoakan keberkahan untuk urusan akhirat, ya. Akhirat ya. Ya. Kalau barakallahu laka itu dunia, apaan? Barakallahu alaika itu akhirat. Makanya di dalam pernikahan itu kan barakallahu laka wa baraka alaika. Karena pernikahan itu hubungannya dunia akhirat. Ya. Makanya barakallahu laka wa baraka alaika. Dalam kalau melahirkan anak kan barakallahu laka fil mauhubilak gitu kan. Karena anak itu harta dunia, dia masuknya dalam kategori dunia. Ya. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya anak, istri itu masuk dalam dunia. Ya, makanya didoakan keberkahan. Barakallahu laka pakai lam. Ya, itu masuknya dalam kategori urusan dunia, keberkahan di situ. Kemudian kalau pakai fi itu dalam zatnya, mendoakan keberkahan dalam zat sesuatu. Barakallahu fi malika. Semoga Allah memberkahi zat hartamu. Jadi zat harta itu yang berkah. Gitu. Barakallahu fika berarti mendoakan keberkahan pada zat orangnya. Ya, itu bedanya. Kalau bika memang ada Ustaz ya, barakallahu bika. Cuman ada 3 doang. Laka, alaika, sama fika. Bika itu enggak ada. Karena fi'il baraka yubariku itu muta'adinya cuma 3 huruf tadi. Ala, li, atau fi. Nah, jadi tadi kalau harta barakallahu fi malika gitu Ustaz ya. Ya, barakallahu laka fi malika. Berarti karena harta itu urusan dunia, makanya lafaznya laka gitu ya. Kemudian didoakan keberkahan dalam zat hartanya.
fi. Makanya barakallahu laka fi malika. Lakanya itu urusan dunia dia, kemudian keberkahan zat hartanya fi malika. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian untuk tabaraka itu enggak boleh dipakai kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lafaznya tabaraka, tafa'ala, tabaraka ya tabaraku. Itu hanya boleh disandarkan kepada Allah. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tabarakta. Enggak boleh antum katakan sama teman antum tabarakta ya ahi, enggak boleh. Barok ya baraka. Baroka, dia pakainya baroka kalau kepada makhluk. Tapi kalau tabaroka itu hanya boleh disandarkan kepada Allah. Tabarakallah. Yang enggak boleh tabarokta ya ahi, itu enggak boleh. Baik. Sebagaimana kata Syekh bin Baz ya dalam kitabnya pas membahas tentang usul salasah, jadi untuk lafaz tabaroka ya, yang polanya tabaraka tafa'ala itu hanya boleh disandarkan kepada Allah. Adapun kepada makhluk itu enggak boleh antum bilang tabaraka Muhammadun, enggak boleh. Ya. Tabaraka Aliyun, enggak boleh. Karena tabaraka itu termasuk lafaz yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada lagi, Wan? Kalau enggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya membahas tentang bagaimana menyusun fi'il mudhari' ketika dijadikan majhul ya. Terus apa aja yang bisa jadi naibul fa'il? Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan ala hudurikum wastima'ikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.